akan bludak dan membanjiri dan akhirnya termarginalisasi sebagai produk-produk nasional kita. Saya ke Bung Rocky Gerung, bagaimana Anda melihat ini sesuatu yang juga pidato yang heroik, seperti kita melihat Bung Karno, yaitu mari kita ganyang Malaysia dan kita linggis Inggris. Yang heroik itu cara Bima Arya membela, itu yang heroik gitu. Termasuk cara Rocky mengkritisi yang kadang juga bikin panas kuping gitu kan. Tuh. Kuping boleh panas, tetapi akal itu kan harus lurus. Jadi akalmu kadang bengkok juga, Rok. Akalmu kadang bengkok juga karena kepentingan politikmu. Kalau kamu jadi dosen itu lurus-lurus. Tapi kalau kamu sudah masuk ke partisan politik ya bengkok-bengkok kayak Pak Mardhani, kayak saya. Ya udah, kita kasih kesempatan dulu dengan Bung Rocky. Bung Rocky, sorry, ini di layar Anda boleh nggak agak ke kiri dikit mungkin supaya bisa melihat wajah Anda dengan oke. Ini jauh lebih baik. Terima kasih. Wajah saya heroik atau bego? Wajah Anda terlihat lebih baik tanpa miras. Kok kata bersayap, Bro? Oke, ini jadi kita masuk di dalam kekacauan komunikasi massa. Kalau presiden memilih diksi dan diksi itu bersih, maka nggak perlu ada semacam upaya dari saudara Arya Bima untuk menghalangi orang berpikir bahwa presiden memang hendak membenci produk luar negeri. Jadi sekali lagi yang dipamerkan sebetulnya adalah cara presiden raise issue itu. Kan kalau kita otaknya agak bagus itu, bangga itu lawannya bukan benci. Jadi banggakan produk luar negeri. Itu satu arah. Nanti orang nilai di etalase Plaza Indonesia ada mobil merek luar negeri dijual, sampingnya ada mobil merek Indonesia namanya SMK. Lalu orang nanti milih. Orang bangga membeli SMK walaupun itu fiktif. Yang penting itu adalah produk dalam negeri itu. Bukan dengan mengatakan SMK di depan, mobil asing, brand asing itu disimpan di gudang belakang itu sehingga nggak kelihatan. Itu artinya dungu namanya tuh. Kan mestinya orang memilih kata rasionalitas bahwa ini lebih efektif. Jadi terlihat bahwa untuk membela diri pun udah nggak punya kalimat. Saudara Bima Arya itu kehilangan kemampuan untuk bersabar mencarikan kalimat itu. Jadi dia langsung gaspol. Padahal sebetulnya yang dimaksud adalah biarkan persaingan itu hadir di dalam showcase, etalase, sehingga orang pilih. Karena itu intinya maksimalkan produk kualitas dalam negeri supaya kebanggaan itu ada pada dalam negeri, bukan dengan menyingkirkan luar negeri. Itu namanya barrier to entry dan itu berbahaya di dalam semangat perdagangan bebas. Apa Indonesia mau autarki? Hanya karena kedunguan istilah membenci. Bagaimana mungkin ada istilah membenci? Kan timbul, bahkan Gandhi memakai istilah ahimsa dalam upaya untuk melindungi dalam negeri. Permintaannya jangan membeli barang Inggris, bukan membenci barang Inggris. Jadi Gandhi aja paham itu. Jadi Pak Jokowi mungkin perlu diberikan buku ahimsa atau satyagraha oleh saudara Bima Arya, atau tolong carikan PDF-nya sekaligus buatkan terjemahan atau ringkasan dari buku itu. Oke, Bung Rocky. Rocky nggak paham konteksnya, situasi sekarang tuh Rocky nggak paham memahami situasi. Dia dengan diksi-diksi yang pembenaran-pembenaran untuk menyalahkan dengan ketidaksukaannya pada Pak Jokowi, Rosi. Jadi kamu tidak bisa melihat Rocky Gerung ini dalam konteks melihat persoalan itu secara jernih dan adil. Karena ada ketidaksukaan secara pribadi dia sama Jokowi. Ini yang kadang kurang adil dan kurang bijak dia dalam menilai sebagai seorang politisi. Sebenarnya kalau dia kembali sebagai seorang ilmuwan kampus, Rocky ini otaknya lumayan cerdas dan lumayan adil di dalam menilai. Saya rasa kita sedang ingin mencoba memahami pernyataan kepala negara, bukan mencoba memahami seorang Rocky Gerung. Kita tidak sedang talk show ini tidak sedang membahas seorang Rocky Gerung. Ya, nggak apa-apa. Rocky harus dilihat dia ada di sini sebagai apa. Kalau di situ sebagai politisi seperti Aryo Bima Samardani, oh saya
saya sangat menghargai. Lu tulis itu sebagai seorang intelektual. Aku yang nggak bisa terima itu, Bung Rocky. Kalau you sebagai seorang politisi, gue bisa terima. Bung Arya Bima, sabar dulu. Bukankah di sini kita sedang mempercakapkan dan mendebatkan diskursus politik? Kita sedang tidak menilai seorang Rocky Gerung, bukan? Oke, Dok. Anda berarti sedang membesarkan seorang Rocky Gerung nih. Jadi di talk show saya padahal sebenarnya temanya bukan tentang Rocky Gerung. Saya mau ke Mbak Emy Hafild dulu. Bagaimana memaknai pernyataan Presiden? Ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik, yaitu yuk kita mencintai produk dalam negeri. Sebenarnya ini adalah seruan yang sudah sangat lama, tapi kemudian ada kata kalau perlu kita benci produk luar negeri. Sebenarnya sah-sah aja sih Presiden mau ngomong seperti apa, dia kan manusia biasa. Jadi saya tidak tidak merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa begitu, walaupun mungkin kata-kata pilihannya itu agak sedikit off. Saya sendiri ada Kagetnya ya? Oh iya kaget, tapi sebenarnya saya sendiri ada rasa bukan benci ya, tapi rasa tidak suka. Begini, saya ke pasar, di pasar itu dijual bawang merah, bawang putih impor dari Cina. Dan saya selalu nanya, ini bawang impor dari Cina, ini impor dari Cina, saya nggak mau beli. Saya bilang, saya mau bawang yang buatan Brebes. Mana bawang Brebes? Mana bawang Brebes? Jadi saya ada rasa tidak suka. Karena apa? Karena memang saya tidak suka bawang dari Cina. Gitu, bawang aja kok dari Cina, jahe dari Cina. Ya itu sikap politik Mbak Emy sebagai seorang konsumen. Ya, saya konsumen. Dan saya kalau belanja di supermarket pun begitu. Saya selalu tanya, saya selalu bilang, mana yang impor harus ada. Jadi Mbak Emy, maaf saya potong. Apakah kemudian Mbak Emy bisa memahami pernyataan Presiden ini sebagai sikap yang melihat memang ada ketidakadilan, sehingga itu emang diluberkan gitu, diekspresikan dalam pidato seorang kepala negara? Ada ketidakadilan dan mungkin rasa kesal terhadap jajarannya yang tidak mampu untuk mendorong produk Indonesia. Tapi sebenarnya kita tuh sudah mencoba untuk produk Indonesia ya, didorong. Tuh kita kalau ke Grand Indonesia, itu ada satu, sangat terhormat loh tempatnya, setengah lantai itu satu produk Indonesia semua di toko alun-alun. Itu merupakan kebijakan dari Menteri Perdagangan yang lama, Pak Ibu Mari Pangestu. Dan itu sekarang masih jalan, walaupun saya kira itu rugi ya. Tapi itu, dan Sarinah dulu juga ada, kemudian Pasaraya juga ada. Jadi pernyataan Presiden itu sebenarnya sejalan dengan semangat banyak orang untuk lebih mencintai produk luar dan saya kira dalam semua negeri. orang di Indonesia Jadi juga biasa aja ya, semangat itu biasa, seruan Presiden itu biasa aja ya? biasa aja menurut saya sih. Baik, Mbak Emy, saya mau beranjak ke Bung Mardhani Alisera. Apa tanggapan Anda? Bagaimana Anda memaknai pernyataan Presiden ini? Kasih Rosi, niatnya baik, tapi diksi pertama terlambat dan diksi kedua salah, ya. Diksi pertama terlambat itu bab mencintai produk Indonesia. Sejak zaman Soeharto kita sudah kampanye. Mas Pion itu cintai produk-produk Indonesia. Jadi Pak Jokowi cuma mengulangi, mestinya Pak Jokowi. Apa yang salah dengan mengulangi pernyataan? Salah karena selama ini tidak dikerjakan. Harusnya risetnya dibuat, inovasinya didukung, pasarnya dibuat. Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bukan cuma delivered, tapi send. Nah, itu bermakna selama ini peta pasar tidak dikuasai, peta lapangan tidak diperkuat, inovasi tidak didukung. Saya kira itu nggak benar juga. Dan Itu nggak benar. Bukan cuma pernyataan cintai produk Indonesia. Yang kedua, benci salah. Harusnya produk-produk bagus dari luar kita pelajari, kita lihat kekuatannya, dan karena cuma dengan membenci tidak selesai masalah. Justru kita jadi chauvinis, justru membuat kita malah tertinggal. Begitu, Rosi. Anda melihat kata benci itu merefleksikan proteksionisme, sesuatu yang ingin menutup diri? Saya melihat itu cermin ketidakmampuan. Karena sudah lama sekali harusnya negeri ini menjadi negeri produsen. Kita punya semua sumber daya. Kita punya, sekarang Pak Jokowi prioritas pembangunan itu sumber daya manusia. Jadi cocok sekali kalau sekarang itu diimplementasikan. Sedihnya ketika COVID-19, anggaran paling besar dari 2 triliun dipotong 1,5 triliun,
75% itu BRIN atau Kementerian Riset dan Teknologi. Mestinya itu yang ditambahkan di masa pandemi ini, gitu Rosi. Oke, kita akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Bagaimana sesungguhnya memahami kata benci dalam pernyataan seorang kepala negara? Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Malam hari ini kita sedang membahas tentang pernyataan Presiden dalam 2 hari belakangan ini. Yang pertama adalah tentang pembatalan izin investasi minuman keras. Dan juga hari ini, hari Kamis, tentang mari kita mencintai produk lokal, tapi juga mari gaungkan kebencian atau mari benci dengan produk luar negeri. Nah, saya masuk dulu dengan apa yang sudah dijelaskan. Ada 2 menteri yang ditugaskan untuk menjelaskan hari ini, yaitu Menteri Perdagangan dan juga Menteri Koperasi dan UMKM tentang makna dari pernyataan Presiden. Tadi sudah diterangkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pernyataan Presiden jangan dibesar-besarkan, itu bentuk untuk melindungi produk UMKM. Kalau mau disalahkan, salahkanlah Menteri Perdagangan yang membrief Presiden sesaat sebelum membuka Rakornas atau Rakernas Kementerian Perdagangan itu, yang memberikan ilustrasi soal betapa tidak adilnya marketplace atau perdagangan di mana UMKM itu selalu berada di belakang. Nah, saya masuk ke Bung Rocky. Mengapa kita harus mengambil kata benci dari seorang kepala negara ini sebagai sesuatu yang serius? Bagaimana kalau kita ya udah itu spontaneous saja? Kalau kita lihat pernyataan Presiden, saya mencoba menyaksikannya, ia tidak berbicara dengan membaca teks. Artinya itu sangat spontan. Ya, justru karena yang spontan itu justru yang benar kan. Sesuatu yang spontan itu reaksi otak itu tidak bisa ditunda dalam detik. Itu yang namanya spontan. Tapi tadi Bima Arya menyatakan bahwa saya membenci Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi produk asing sehingga harus saya benci? Kan enggak kan? Pak Jokowi kan produk lokal. Walaupun produk gagal. Jadi buat apa dia hubungkan dengan kebencian pada seseorang? Ini soal diksi yang dipakai itu. Yaitu bahwa kata benci itu keluar dari kepala Pak Jokowi, lalu orang tafsirkan. Kalau benci oke, konsisten. Sekarang saya tanya misalnya, apakah unicorn itu adalah asing atau lokal? Bukankah Pak Jokowi yang mempromosikan unicorn itu, startup itu? Jadi kita hanya ingin memperlihatkan pada publik bahwa Presiden itu akhirnya membenarkan tesis dari Lloyd tentang man of contradiction. Jadi saya hanya mengikuti jalan pikiran publik dan saya rumuskan itu. Sekali lagi, Ada kontradiksi. Pak Jokowi karena beliau ada kontradiksi. Yang kontradiksi juga pikiran Bima Arya itu. Saya nggak membenci Pak Jokowi karena beliau ada produk lokal, bukan produk asing tuh, walaupun produk gagal. Ya. Kalau mengapa Anda tidak melihat sebagai ini bentuk perlindungan atau bentuk kegeraman Rocky seorang Gerung presiden? itu juga produk gagal loh. Rocky Gerung itu adalah intelektual gagal. Maaf ya, saya tidak suka Anda mengatakan demikian pada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Sorry, I'm very sad to see you like that. Oke, saya terangkan pertanyaan Rosi. Tolong hormati, presiden itu institusi loh. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi rakyat Indonesia dan dia dipilih. Tolong hormatin itu. Ya, oke Mbak Emi. Saya rasa Bung Rocky lebih baik membantah argumentasinya Bung Rocky Gerung. Terus, ya. Tarik kata-kata itu, produk gagal itu, tarik kata-kata itu. Begini, saya terangkan perlahan. Tarik kata-kata itu. Kalau boleh sekarang saya lanjut. Silakan. Kalau kita ingin agar supaya produk dalam negeri itu tumbuh kualitasnya, maka kompetisi satu-satunya jalan. Jadi berkompetisilah, bukan membenci. Taruh di Plaza Senayan itu 2 produk di dalam showcase yang sama. Lalu terangkan di situ. Karena kalau produk luar negeri tidak ditaruh di situ, nggak ada orang pergi ke Plaza Senayan karena itu penarik. Nah di sampingnya ada pembanding. Jadi begitu kan caranya. Ini soal marketing aja. Jadi memilih kata benci dari bawah sadarnya itu artinya tidak ada aturan berpikir tentang ini perdagangan, kompetisi. Ngapain membenci produk? Perbaiki kualitas dalam negeri. Itu cara berpikir. Jadi psikologi itu yang saya terangkan. Jadi sekali lagi
rakyat akhirnya menemukan fakta baru bahwa presiden selalu adalah man of contradiction. Unicorn adalah produk luar negeri. Berapa banyak anggota DPR termasuk Bima Arya yang pakai jas yang bukan handmade gitu, yang harus beli itu di Plaza Senayan itu. Jadi nanti kalau merek-merek itu ada ditaruh di gudang belakang, itu anggota DPR kebingungan untuk nyari jas, padahal dia mesti bertemu dengan presiden yang harus jas yang branded. Itu soalnya itu. Dapat poinnya Bung Rocky. Silakan. Apakah Bung Arya Bima atau Mbak Emi yang akan menjawabnya? Atau apakah poin argumentasi dari seorang Rocky Gerung ini valid atau apa yang ingin Anda bantah? Saya pikir apa yang dikatakan oleh presiden itu benar, bahwa pada suatu saat kita harus menyatakan bahwa dia bicara itu pada produk, karena dia kan kita kenal sebagai orang yang paling suka pakai produk dalam negeri. Jadi sepatunya buatan mana, ininya buatan mana, dan saya kira kita semua itu tahu bahwa produk-produk sepatu, saya baru kembali dari Mojokerto. Di Mojokerto itu banyak sekali pabrik, pusat pembuatan sepatu. Sepatu Reebok, Nike, apa segala macam itu dibikin di Mojokerto. Tetapi mereknya merek nasional, merek internasional yang diinginkan oleh Presiden Jokowi itu. Kenapa kita tidak punya merek dalam negeri yang kemudian dipromosikan oleh orang Indonesia sendiri dan disukai oleh orang Indonesia sendiri? Kenapa harus beli yang merek-merek yang seperti itu gitu? Produk-produk luar negeri yang kita beli di Indonesia itu kontennya banyak Indonesia loh yang bikin. Mau beli baju merek ini, merek apa, itu semua banyak produk Indonesia. Jadi kenapa kalau dia bilang ayo kita benci produk luar negeri, why not? Apa salahnya? Tidak ada sesuatu yang harus gitu. Tidak ada yang seharus kita itu tidak perlu dipandang secara serius. Sesuatu yang nggak boleh itu adalah kalau benci terhadap suku bangsa, terhadap orang, mengatakan orang produk gagal, itu yang nggak boleh. Ya. Apakah mengatakan orang ini adalah apa dan segala macam, itu yang tidak boleh menurut saya. Itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa, yang menurut saya itu harus dihentikan. Tapi susahnya kenapa kalau TV Mbak Rosi ini kenapa suka sama Rocky Gerung? Gak apa-apa dong, kan kita juga boleh memberikan kesempatan pada banyak orang untuk mengumumkan pendapatnya. Kalau enggak kita kembali ke zaman Soeharto dong, milih-milih siapa aja narasumber. Iya, tapi yang itu yang nggak vulgar lah gitu. Saya mau ke Bung Mardhani. Ini sesuatu yang ini justru menggelorkan. Kenapa kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang serius? Anda tadi sudah mengatakan terlambat dan apa tadi fatal? Salah, diksi kedua diksi yang salah. Tidak perlu membenci Rosi. Justru ini logical fallacy gitu loh. Karena kayak tadi kita benci Nike, wong dibuatnya di Mojokerto, dibuatnya di Tangerang, nanti kalau turun jadi malah. Tapi bagaimana kita bisa membuat barang yang setara Nike, dan itu produk dalam negeri. Dan itu juga kadang-kadang kita perlu brandnya internasional. Kalau kita benci, akhirnya kita dianggap gini, orang yang maju, orang yang kompetitif, Rosi. Kepala negara itu guru utama bangsa, kalimatnya itu digugu dan ditiru. Kata benci itu tadi logical fallacy. Oke, tapi apakah memang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Presiden merefleksikan? Hati-hati, karena sekali kepala negara ngomong kata benci, jangan dianggap berat. Tidak, ini justru utama karena menunjukkan kerangka berpikir yang nanti akan diikuti. Bayangkan kalau inovator muda kita tidak terpesona sama Steve Jobs, sama Apple, tidak terpesona sama... Nah, itu yang terjadi. Nanti tidak punya bagaimana inovasi itu muncul. Ilmu pengetahuan dari mana saja, produk bagus dari mana saja, tapi kita bisa membentuknya dan menawarkannya lebih baik lagi. Nah, logical fallacy Presiden ini yang salah, Rosi. Oke. Mungkin jangan-jangan ini strategi improvisasi Presiden Jokowi. Bukankah ia selama ini selalu dituduh asing dan aseng? Boleh jadi, tetapi cara improvisasi yang salah, tidak seperti itu. Karena itu nanti akan membuat banyak orang berpikiran sempit,
banyak orang tidak siap untuk berkompetisi. Banyak orang di era globalisasi sekarang justru menutup diri, dan itu membuat bangsa kita kian terpuruk, Rosi. Saya masuk ke Bung Arya Bima. Saya bilang terlambat dan salah. Apa yang diucapkan diksi oleh kepala negara itu sesuatu yang menjadi pegangan oleh masyarakat. Unmute dulu Bung Arya Bima. Kenapa suaranya nggak kedengeran ya? Mic-nya tuh produk dalam negeri itu. Jadi tidak ada yang namanya era globalisasi, era perdagangan bebas ini sama saja dengan kita bebas berdagang di mana saja. Jadi Bung Rocky, Bang Mardhani, udahlah, saya juga 20 tahun di Komisi 6 mengawasi bagaimana neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Benar-benar ada yang namanya membenci barang asing itu di setiap negara ada. Jadi bukan sesuatu yang harus dianggap, wah ini bahaya. Iya, dia dengan bahasa notary barrier, dengan bahasa proteksi, dengan bahasa karantinisasi. Indomie kita itu nggak bisa masuk Cina, sulit, ya kan? Ikan kita, dia ngambil nyuri ikan kita, begitu masuk sana katanya ikan kita ada arseniknya, ada berbagai macam hal. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ini kita tunggu-tunggu betul ya. Kita tunggu-tunggu orang yang punya niat semacam ini gitu. Konteks frame-nya harus ini afirmatif. Saya malah menunggu bagaimana dengan kata benci ini ya. Kata benci ini harus benar-benar realisasi kata ini ke perdagangannya, ke pertaniannya, ke hilirisasi di kementerian sektoral ya. Karena ini sudah gila kita ini. Ya, mania barang impor ya. Saya rasa Bung Arya barang kita. Ya, Bung Arya Bima membuat ini menjadi lebih, kan banyak orang melihat aduh udah itu improvisasi. Kalau kita lihat sebenarnya itu off the text. Kalau kita lihat dalam 1, 2, 3 kali presiden jawabnya itu tidak membaca teks. Enggak gini Bung Arya Bima, saya mau memberikan ilustrasi bagaimana orang membincangkan ini setelah presiden kata benci. Bukan, saya mau mengatakan ada kata cinta yang terlalu berlebihan dengan produk asing. Ini antitese. Kita sekarang ini udah mania, kita ini menjadi manusia yang sangat konsumtif, kita ini menjadi manusia komprador asing dalam artian yang lebih smart, dalam artian mendekonstruksi pikiran produk barang kita sendiri. Jadi kata benci ini antitese karena orang-orang kita, ya termasuk Rocky, mungkin termasuk saya, termasuk Rosi, sudah menjadi barang asing ini menjadi sesuatu yang benar-benar lebih dan menegasikan barang nasional kita. Jadi menurut saya, mulai hari ini kita hanya gunakan produk-produk dalam negeri. Saya tolong kasih tahu handphone apa yang bisa saya gunakan. Bukan mengimbangi. Saya katakan kita akan berimbang dengan diksi membenci. Saya tuh Rosi. Dan benci. Rosi. Ya? Rosi. Dan benci ini upaya untuk menjelaskan Rosi. bagaimana dalam konsep Arvin McTerpeson ini lebih pada bahasa pop. Ini bahasa pop yang ingin menumbuhkan semangat anak bangsa ini agar lebih kreatif dalam memproduksi produk-produk buatan dalam negeri yang sekaligus menumbuhkan. Saya memberikan kesempatan. Ini itu. Jadi jangan terus kemudian dilihat pada diksi kata bencinya, tapi ini antitese dari kata kita gandrung gila terhadap produk asing. Dan akibatnya akan menjadi keseimbangan menurut saya. Ya, ini karena selama ini kita mabuk produk impor, maka perlu ada diksi yang membuat ini menjadi balance. Iya, kata apa lagi untuk supaya itu masuk dalam memorinya seorang Rocky. Ditangkap maksudnya memaknai kata benci itu. Yang mana Rocky sangat berpikir globalis dengan sistem perdagangan bebas. Rock, deglobalisasi. Kita kasih kesempatan Bung Rocky Gerung dulu ya. Mbak Emi, mohon ditahan. Ini kan pendapat Anda hampir sama. Perdagangan bebas. Ya, silakan Bung Rocky. Enggak. Saya cuma mau cerita. Sebentar Mbak Emi. Tadi kan ini sudah dari Bung Arya Bima kan hampir sama pendapatnya. Mari kita berikan dulu kesempatan sama Bung Rocky. Saya mau cerita kenapa saya benci produk luar negeri yang bagus-bagus itu, yang mahal saya beli itu. Kenapa? Saya benci banget. Kenapa? Karena kuat banget itu produk. Nggak rusak-rusak bertahun-tahun, puluhan tahun. Makanya saya bilang saya benci nih merek-merek ini. Kenapa? Karena rusak. Karena nggak pernah rusak. Jadi bertahun-tahun saya punya dia itu. Itu cuma bilang itu doang. Kebencian itu menurut saya kebencian yang sangat romantis. Sama seperti kita mengingat mantan. Kenapa kita tidak bisa melupakan mantan? Karena kita selalu teringat pada mantan. Oke, Bung Rocky. Oke,
itu keterangan romantis. Coba saya masukkan problem ini di dalam metode berpikir yang agak komprehensif. Kita hidup di dalam global supply chains. Jadi kalau kita mau pretel yang mana yang lokal, yang mana yang global. Victoria's Secret, produk yang romantis itu merek Inggris, diproduksi di Israel, dijual di pasar Cipulir. Bagaimana kita tahu yang mana yang bagian lokalnya, yang mana yang bagian globalnya? Oh, Anda tahu banget soal Victoria's Secret, Bung Rocky? Nggak ada di Cipulir. Nggak ada deh kayak di Cipulir Nggak ada Victoria's di Secret. Cipulir. Semua hal yang Nggak ada. Nggak ada tuh di Cipulir. Bohong. Iya. semuanya dijual di Cipulir, bagaimana? Nggak ada di Sekali Cipulir. lagi, kita ada di dalam dunia yang terikat di dalam rantai perdagangan global. Komponen-komponen itu nggak mungkin Anda tentukan lokal apa enggak. Kalau gitu Anda stop untuk produksi nanti baterai lithium, nikel untuk supply mobil listrik yang ada di India, Tesla itu tuh. Karena itu artinya kita mendukung produk mobil asing tuh. Jadi Ya, tapi kan sebenarnya pada kenyataannya ya kan hari ini juga Menteri Perdagangan mengatakan pernyataan Presiden itu sama sekali tidak bersifat atau menggambarkan kebijakan yang real sebagai proteksionis, tertutup, anti asing. Tidak, itu hanya semangat untuk melindungi produk lokal. Brand. Sebetulnya dia bicara brand. siapa yang bersemangat? Kalau didengar pidatonya tuh dia bicara brand. Brand Indonesia. Dia ingin supaya ada brand Indonesia yang muncul, yang dicintai oleh orang-orang Indonesia. Nggak boleh beli Toyota, beli Honda, padahal produknya 75% itu produk dalam negeri gitu. Jadi kata benci tetap kata yang salah, Rocky. Saya melihat Ya, kata benci adalah kata yang salah. Oke, itu dari Ada cukup konsisten. Bung Mardhani Alisera mengatakan kata benci yang diucapkan oleh seorang presiden itu salah. Oke, Bung Arya Bima? Jadi menurut saya, Ros, titik beratnya dari statement itu adalah ke arah mentalitas agar lebih kreatif dan mampu lebih berdikari, Ros. Jadi tentu saja sekali lagi bahwa dalam prakteknya harus dilaksanakan tentunya secara proporsional dalam artian tadi bahwa kita juga tidak menutup era sekarang masuk dalam era global. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa ini dalam praktek harus secara proporsional dan tentu saja menjawab Pak Mardhani tadi kita juga tidak menafikan segala produk dari luar. Ya. Tapi saya tetap pernyataan itu saya anggap tidak salah. Karena sebagai bangsa ini sudah tidak berdaulat sama sekali dalam konteks kita ini sudah bangsa bukan lagi bangsa produsen, kita ini sudah bangsa predator, bangsa konsumtif. Ini yang menurut saya Itu tadi udah diucapkan sih sama Bung Arya Bima. Saya ingin mendapat sesuatu yang lebih baru lagi tentang mengapa kata benci oleh seorang kepala negara itu dianggap sesuatu yang fatal atau kata benci dikeluarkan oleh seorang presiden itu sesuatu yang justru harus dibenarkan. Sebenarnya poinnya di situ. Mengapa kata benci ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan? Ajakannya baik loh, mencintai produk-produk luar negeri. Tetapi kan kemudian kita gaungkan. bagus. Kepala Kita negara membicarakan masalah seperti sekarang ini. normal, Rosi. Kenapa? Saya ingat balik sebagai kepala negara, bahkan keluarga kepala negara. Saya ingat Michelle Obama. Dia menyatakan standar kami itu very high standard. Kami betul-betul harus jaga cara kami bicara, cara kami menyatakan pendapat karena kami dirujuk gitu loh. Itu yang negaranya sekuler gitu loh, Amerika, apalagi di negara feodal di mana presiden itu tadi Mbak Emi Hafid luar biasa pandangannya. Kalau buat saya, anak-anak muda jangan diajarkan kata benci. Ayo diajarkan, ayo kita harus kompetitif, kita harus inovasi. Sekarang ini, Mas Mardhani, kita nggak pakai kata benci. Lebih dalam, karena era sekarang, era global supply chain. Nggak bisa lagi. Ambil nih, Wuling produk Cina. Tapi dibuat di Indonesia. Ada lagi MG tuh. Produknya Cina, brandnya Inggris, dibuat di Thailand. Jadi semuanya. Ya, oke. Betul. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan oleh presiden itu intinya adalah itu tidak merefleksikan perekonomian kita sesungguhnya. Kita tidak pernah punya kebijakan yang bersifat proteksionis atau anti dengan perdagangan bebas. Tetapi toh karena tadi diucapkan kata benci itu kemudian jadi pertanyaan ini apa? Pasti orang-orang akan bertanya terutama mereka yang para pemimpin dunia lainnya. Itu yang dipersoalkan.
Makanya saya bertanya, apakah spontanitas dari seorang presiden dianggap sambil lalu saja, atau memang spontanitas itu menjadi sesuatu yang penting? Jangan-jangan itu memang keluar dari dalam hatinya tentang arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Bung Rocky? Saya nggak mau ulang-ulang lagi kan. Kalau itu keluar dari dalam pikirannya juga nggak ada soal. Yang penting udah nggak apa-apa kan presiden punya sikap membenci yang asing itu. Lalu kita tagih konsistensinya, itu kan gampang aja. Tapi kalau cuma soal narasi, itu pilihan benci itu bukan padanan dengan bangga, itu bangga kalau membenci. Orang bangga itu karena dia bikin perbandingan itu, dan perbandingan itu hasil rasional dari kualitas kan. Itu simpel aja. Jadi udah jangan bisa diomelin lagi sama Bima Arya dan Emi Hafid itu. Nggak diomelin. Saya nggak membenci mereka berdua. Ya, saya rasa Mbak Emi Hafil dan Bung Arya Bima juga tidak membenci Anda berdua. Justru mereka sebenarnya... Oh tidak, saya sayang aja bahasa Rocky sama Rocky itu. Iya. Apalagi saya nggak suka dengan kata-kata yang vulgar yang dipilih oleh Bung Rocky. it's okay Mbak Emi Hafil. Ini. Poin saya dari tadi ada. Kalau menurut saya, boleh nggak saya ngomong? Karena saya belum dapat. Saya selesaikan dulu ya, saya belum selesai ya, sebentar ya Emi ya. Kan poin saya dari tadi, ini setelah presiden bicara jadi heboh, maka Rosi anggap ini ada sesuatu yang harus diucapkan dari berbagai sudut pandang. Nah, poin saya yang saya terangkan dari tadi, kenapa kehebohan itu memerlukan pembelaan berlebih itu? Kan artinya ada kekacauan komunikasi itu kan. Jadi Enggak, saya nggak setuju ini. ini ada soal kalau nggak setuju. Kan kalau dia komunikasinya bagus, kata benci itu pasti diterima dengan lapang dada. Tapi orang akhirnya berpikir, jangan-jangan memang presiden juga adalah produk asing, sehingga orang harus membenci. Yang selama ini diasosiasikan dengan asing segala macam itu. Tapi saya... Yang ngeributin itu adalah politisi. Yang ngeributin itu adalah media. Masyarakat di bawah tuh gak apa-apa tuh. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangga saya. Gak apa-apa tuh mereka. Yang ngeributin itu adalah Anda. Yang ngeributin itu adalah politisi-politisi. Mas Ali Mardani. Saya gak apa-apa tuh mereka. Malah yang asisten rumah tangga bilang, betul Bu, kita harus benci ini sama produk luar negeri. Asisten rumah tangga saya ngomong begitu. Jadi yang ngeributin itu orang-orang tertentu yang memang selalu ngeributin Presiden Jokowi gitu loh. Jadi doesn't matter gitu loh. Apapun yang dibikin oleh Presiden Jokowi, dia ngomong salah, dia ngomong benar, tetap menurut Rocky Gerung dan menurut PKS itu salah gitu. Jadi kalau menurut saya bukan di situ poinnya. Menurut saya poinnya itu adalah bagaimana kita mendorong supaya konsumen Indonesia membeli produk Indonesia. Ya. Sebuah pesan yang baik sebenarnya. Oke. Saya kira saya nambahkan bahwa 5 tahun fondasi untuk membangun daya saing bangsa kita dengan interkoneksitas laut, darat, udara, listrik, kemudian bagaimana kita mulai masuk dalam hilirisasi. Konteksnya sangat terkait dengan bahasa presiden hari ini, bahwa kelihatannya dia juga melihat bahwa produk-produk dalam negeri kita ini, terutama UMKM ini memang jujur kalah bersaing dengan produk luar. Dan ini saya kira tidak bisa dibiarkan untuk bertarung sendiri, maka butuh kekuatan, yaitu adalah pemerintah sendiri. Dan kalau dia harus mengelawan dengan produk-produk asing atau produk impor, dipastikan produk kita dan produk UMKM kita itu pasti kalah. Inilah yang saya kira perlu adanya satu ketegasan dari seorang presiden dan pemerintah dalam ini dalam. Kalau seorang Bima Arya mengatakan benci, itu mungkin tidak akan dibicarakan secara luas, atau seorang Mardani Alisera benci itu tidak akan didiskusikan secara luas, karena ini yang mengatakan oleh seorang kepala negara. Justru itulah kita mendengar apa perspektif pemahaman dari seorang Arya Bima dan juga Emi Hafil, dan juga seperti apa yang dimaknai oleh seorang Rocky Gerung dan Mardani Alisera. Saya rasa disitulah pentingnya percakapan bersama, tidak harus bersetuju, justru sesekali bersih tegang, supaya jangan-jangan seorang pemimpin juga harus belajar dari Anda semua. Bagian selanjutnya, saya akan bergeser ke tema berikutnya, yaitu belum bisa direalisasikan, izin investasi miras sudah dibatalkan. Apakah langkah Presiden Jokowi ini sebagai wujud
seorang presiden yang mendengarkan aspirasi rakyat atau justru menunjukkan sikap yang tidak konsisten? Saya kembali sesaat lagi.